Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di dalam acara Tokoh Inspiratif yang ditayangkan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi Jawa Tengah. Kami sedang memperbincangkan mengenai masalah mempertahankan ekonomi di era pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dan kami sedang berbicara dengan Bapak Bupati Pati, Bapak Haryanto SHMM MSc. Maka bagi para pemirsa yang ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Bupati Pati, bisa langsung menghubungi 024 670 7500. Sekali lagi 024 670 7500. Pak Bupati, tadi mungkin masih bisa dilanjutkan penegasan bahwa selama pandemi ini tidak ada pengurangan kegiatan atau perumahan karyawan untuk industri di padi. Baik Pak, jadi khususnya yang industri di Garuda Food maupun di Dwi Kelinci ini tidak ada. Jadi sebagaimana komunikasi, saya kan juga memantau terhadap perkembangan industri yang ada di kabupaten. Ini tidak ada tidak ada perumahan karyawan. Bahkan saya tanya juga produksi yang ada ini yang ekspor itu sampai dengan 14,73%. Sedangkan untuk pasar domestik meningkat 11,82%. Ini koordinasi dengan kami yang ada di Garuda Food maupun di Dwi Kelinci. Sehingga dengan adanya tidak ada PHK, ini sudah barang tentu membantu tingkat perekonomian yang ada di kabupaten, karena karyawannya Garuda Food maupun juga Dwi Kelinci ini cukup besar. Di Garuda itu kurang lebih ada 4.500-an sampai dengan 5.000, sedangkan untuk yang di Dwi Kelinci juga sama, kurang lebih sekitar 5.000-an lebih gitu. Sehingga dengan adanya dua pabrik kacang yang besar ini membantu perekonomian maupun masyarakat di Kabupaten Pati. Demikian Pak. Pak Bupati, di era pandemi ini yang paling terdampak akibat adanya COVID ini adalah masyarakat yang di lapis bawah. Nah, bagaimana kegiatan pemerintah Kabupaten Pati di dalam menolong yang di bawah ini, selain dengan solusi bantuan-bantuan, tapi supaya bisa mengaktifkan atau menggiatkan perekonomian mereka sehari-hari itu dengan kegiatan-kegiatan apa Pak? Baik, jadi kalau yang bantuan itu kan bantuan kita itu kan cukup banyak Pak. Bantuan yang ke masyarakat itu totalnya itu hampir 61% yang ada di Kabupaten Pati ini. Ada BPNT, ada PKH, ada BST, ada JBS Provinsi, ada JBS dari Kabupaten, ada BLT dari dana desa. Itu kalau kita total dengan jumlah kakak yang ada itu hampir 61-62%. Sehingga menurut saya adalah cukup banyak. Kemudian dalam rangka untuk mensupport yang kalangan paling bawah, kalau kalangan dari bawah tadi yang sampaikan kan bahwa tenaga kerja ini kita juga yang ada di desa, itu khususnya di desa-desa itu kan juga program-program itu kan kita arahkan dengan swakelola, Pak. Jadi swakelola memberdayakan kepada para masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kemudian karena di Kabupaten Pati ini sebagian besar adalah dari basicnya adalah pertanian, yaitu kita support dengan adanya
pertanian yang ada itu, memberdayakan kepada lahan yang ada. Kemudian juga pelaku UMKM, ini kita support. Kemudian termasuk juga terkait dengan adanya kuliner yang ada ini kan, dari pelaku-pelaku kuliner yang ada ini kan sampai awal pandemi sampai dengan sekarang ini menurut saya kan kita kan hanya pembatasan daripada aktivitas saja. Jadi menurut saya ya berdampaknya yang paling bawah ini tidak begitu. Kalau justru malah yang ada di pertanian tidak ada persoalan. Yeah. Kalau yang saat ini yang berdampak itu kan khususnya adalah yang ada pada wisata, kemudian juga kalangan jasa maupun industri-industri di luar daripada pengolahan. Ya. Kalau tadi Pak Bupati sebut peternakan itu apa dampaknya, Pak? Kalau peternakan ini ya, peternakan khususnya peternakan adalah ayam. Ya. Peternakan ayam ini berpengaruh karena apa? Harga daripada pakannya itu mahal. Kemudian setelah panen ini dengan adanya dampak pandemi ini kan tidak bisa menjual dengan sebebas pada waktu sebelum COVID, sehingga itu berpengaruh. Dengan adanya yang dulu peternakan di Kabupaten Pati cukup besar, sekarang juga dengan adanya itu kita berpengaruh. Mungkin barangkali kalau setelah normal mungkin bisa tertolong. Karena apa? Karena ini harga pakannya semuanya adalah beli, gitu. Yeah. Kemudian bibit itu juga beli juga itu semuanya. Yeah. Pak Bupati, apakah di dalam mengendalikan pandemi COVID ini juga sekaligus di dalam mengaktifkan kegiatan ekonomi, ada nggak mungkin kerjasama dengan daerah-daerah tetangga itu? Jadi kalau mobilitas mau jual jauh-jauh kan agak susah, tetapi saling bekerja sama dengan daerah-daerah sekitar, termasuk dalam mengendalikan COVID ini. Kalau tidak hati-hati kan daerah-daerah sebelah Bapak itu kan juga cukup tinggi itu COVID-nya. Monggo Pak. Betul. Jadi sejak dulu itu sudah ada yang namanya paku jembara ya, dengan warna rakuti Pak. Yeah. Pak Bambang. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan lintas daerah tetangga, dan ini tergantung daripada tindak lanjut daripada kerjasama ini, sehingga mau pariwisata, mau ekonomi, maupun juga kerjasama yang lain sudah diikat, sudah cukup lama ini. Sedangkan untuk yang terkait dengan dampak pandemi ini, kami belum pernah memang ada kerjasama dengan daerah lain, karena dengan situasi ini kan kami juga membatasi. Ada kunjungan dari daerah itu kita melihat daerah yang kira-kira itu aman. Tapi untuk lingkungan sekitar ini memang Kabupaten Pati ini kan dilingkari oleh daerah-daerah yang cukup grafiknya meningkat. Namun demikian kita cukup waspada, bukan berarti kita menolak daripada aktivitas yang ada, kan, tetapi kita lebih hati-hati dalam penanganan dampak COVID ini. Oleh karena itu sudah cukup lama kita mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah lain di sekitar Karisidenan maupun juga ada di luar daerah. Kalau dulu waktu kerjasama dengan Kabupaten Semarang salah satu contoh, itu kita sering mengirimkan hasil perikanan laut. Kemudian juga Kabupaten Semarang itu mengirimkan hasil produksi sayur, buah dan lain-lain di Kabupaten Pati. Itu salah satu contoh sebelum dampak COVID itu. Tapi kalau setelah adanya COVID ini kita belum ada kerjasama, Pak. Yeah. Baik Pak Bupati, sekarang bagaimana caranya untuk menjaga tadi pertama situasi COVID yang
di Kabupaten Padi yang relatif cukup baik dan aktivitas ekonomi juga relatif tidak terlalu terganggu. Ini usaha-usaha apa untuk mendisiplinkan masyarakat, karena di tempat-tempat lain ternyata kan perkembangannya kan ada yang sangat mencolok gitu. Nah, mungkin Pak Haryanto punya kiat yang bisa ditularkan ke daerah-daerah lain untuk menjaga itu tadi supaya tetap disiplin tapi sekaligus juga tetap produktif. Monggo Pak. Baik, jadi saya beserta dengan seluruh jajaran ya, baik OPD maupun TNI, Polri, maupun juga relawan tokoh masyarakat ini tetap bersatu padu. Yang pertama adalah regulasi Pak, jadi kita harus taat. Saya membuat Perbu 49 tahun 2020 maupun surat edaran ini tidak hanya sekedar kita membuat, tapi kita kawal. Satu contoh masyarakat untuk menertibkan protokol kesehatan itu harus kita kawal dengan petugas penertiban. Jadi kalau misalnya masyarakat keluar di tempat-tempat umum itu tidak menggunakan masker, kita berikan sanksi sosial. Sanksi sosialnya adalah itu menyapu, memungut sampah. Dan ini sudah kita lakukan Pak. Dan alhamdulillah jerah, karena apa? Kita tidak memandang itu entah itu yang di luar itu pejabat, itu pengusaha, itu misalnya masyarakat biasa, tetap kita berikan sanksi sosial karena saya nggak menggunakan perda. Dan itu kita setiap hari penertiban itu muter terus, dan kami alhamdulillah didukung oleh Pak Kapolres, didukung oleh Pak Dandim, didukung oleh Pak Kajari maupun juga relawan-relawan yang ada, sehingga ini sangat efektif sekali. Jadi dan itu tidak hanya sekedar suruh nyapu, kita sapu, kita video, kita viralkan biar dia malu. Nah, akhirnya itu bisa jerah juga. Nah itu, kemudian juga yang tidak kalah penting, ini adalah tempat isolasi Pak Bambang. Tempat isolasi itu sangat berpengaruh. Saya di samping punya posko Jogotongo yang ada di desa-desa, itu ada punya tempat isolasi yang kita siapkan di Hotel Kencana. Jadi masyarakat itu siapa saja yang itu terdampak reaktif, itu saya berkewajiban harus isolasi, dan kita isolasi kita biayai dari APBD, kemudian setelah dinyatakan itu non reaktif baru boleh pulang. Nah itu alhamdulillah, karena apa? Karena ini kalau di hotel dengan di rumah sakit itu kan rentannya kan lebih rentan di rumah sakit, karena rumah sakit itu kan sudah banyak terkontaminasi dengan adanya penanganan. Tapi kalau di hotel itu kan kita sendirikan. Bagi yang OTG dinyatakan OTG itu positif, itu orangnya sehat, itu kita sendirikan. Sedangkan untuk yang reaktif tapi belum keluar swabnya kita sendirikan. Sehingga akhirnya itu masyarakat merasa nyaman dan disiapi vitamin, disiapi makan juga sehari 3 kali itu dengan pengawalan ketat, dan alhamdulillah ini merasa nyaman. Jadi tidak kita isolasi mandiri dibiarkan di rumah. Kalau dibiarkan itu dia tetap keliaran, tapi kalau ditaruh di hotel itu dia nggak bisa keluar. Karena apa? Dijaga ketat oleh petugas kesehatan, dijaga ketat oleh petugas dari security dari hotel. Itu Pak Bambang. Sehingga yang kami lakukan ini alhamdulillah pengetatan itu akhirnya bisa tertekan penyebaran virus yang ada. Baik Pak Bupati, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Padi, baik di dalam menjaga agar pandemi corona ini tidak semakin berkembang, dan sekaligus juga menjaga agar masyarakat tetap bisa aktif dengan disiplin, dengan menghormati protokol kesehatan,
sehingga mereka juga bisa terhindar dari penularan. Sayang sekali Pak Bupati, Bapak Arianto SHMM MSI, Bupati Pati, waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Mudah-mudahan di Kabupaten Pati pandemi bisa tertekan dan ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Bersama saya Bambang Sadono di acara Tokoh Inspiratif. Hari ini kita membahas tema mengenai mempertahankan ekonomi di era pandemi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan kita bisa kembali lagi dalam seminggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.